Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Kita sudah berada di penghujung bulan Juli tahun 2022 dan artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana bulan tersebut adalah jadwal untuk penyaluran bantuan PKH yang tahap ketiga di tahun ini, yaitu tahun 2022. Atau dengan kata lain, di bulan Juli yang sebentar lagi akan kita hadapi, yaitu bulan penyaluran untuk bantuan PKH tahap 3 tahun 2022. Nah, tentunya untuk Anda sebelum penyaluran bantuan PKH tahap ketiga dilakukan, tentu Anda perlu memperkaya informasi terkait dengan persiapan untuk penyaluran bantuan PKH yang tahap ketiga. Apakah jadwal akan sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau seperti apa? Nah, sebelumnya Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas agar Anda tidak salah menerima informasi. Oke, sebelum jadwal penyaluran di tahap ketiga dilakukan, tidak salah tentunya jika Anda harus memperbanyak informasi terkait persiapan apa saja yang perlu Anda lakukan dan informasi terbaru apa saja yang ada dari pusat. Tentunya di sini di kesempatan video ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting yang berhubungan dengan penyaluran bantuan PKH tahap ketiga, yaitu tentang indeks bantuan. Jadi indeks bantuan terbaru yang tentunya ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ini berisi tentang indeks bantuan terbaru untuk PKH di tahun 2022. Dan tentunya ini akan menjadi dasar untuk penyaluran PKH di tahap ketiga tahun 2022. Apakah ada perbedaan untuk jumlah bantuan yang akan diberikan di tahun ini atau sudah berjalan yang akan dilalui yaitu tahap ketiga tahun 2022? Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama. Saya ingin membacakan untuk indeks bantuan yang tentunya ini akan diterima oleh para penerima manfaat program Keluarga Harapan yang tentunya sebentar lagi kemungkinan besar untuk penyaluran tahap ketiga ini dilakukan. Nah, ini berdasarkan dari surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terbaru di tahun 2022 setelah cukup lama kami pendamping menunggu untuk indeks bantuan terbaru atau untuk aturan terbaru yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, untuk faktor penimbangnya di sini yang dimaksud faktor penimbang adalah kategori-kategori yang ada di dalam program Keluarga Harapan. Nomor satu, untuk kategori ibu hamil atau nifas, indeks bantuan per tahun adalah 3 juta rupiah. Dengan kata lain, per penyaluran ya 3 bulan sekali, berarti dibagi 4, ini bantuan yang akan diterima oleh ibu hamil atau nifas sejumlah Rp750.000. Lalu kategori kedua yaitu anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, bantuannya 3 juta rupiah per tahun. Sama dengan kata lain, ini dibagi menjadi 4 kali penyaluran, yang diterima adalah Rp750.000. Untuk kategori pendidikan anak SD atau sederajat, ini jumlah bantuannya Rp900.000 per tahun, ya, atau 225 jika dibagi menjadi 4 kali pencairan. Kategori pendidikan anak SMP sederajat yaitu Rp1.500.000. Berarti jika dibagikan menjadi 4 kali pencairan, ini Rp375.000. Kategori pendidikan anak SMA atau sederajat, ini Rp2 juta per tahun, atau Rp500.000 per pencairan. Lalu ada kategori penyandang disabilitas berat, sejumlah Rp2.400.000, ya ini berarti Rp600.000 per penyaluran. Lalu kategori selanjutnya adalah kategori lansia, minimal 60 tahun ya, untuk terbaru, yaitu sejumlah Rp2.400.000. Nah, itu untuk indeks bantuan terbaru yang sudah diterbitkan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, berarti jika kita lihat dari indeks yang sudah saya bacakan berdasarkan SK terbaru ini, maka untuk penyaluran bantuan PKH ini jumlah bantuannya masih sama seperti periode-periode sebelumnya, tapi dengan wujud SK yang terbaru yaitu di tahun 2022. Nah, bagi Anda yang tentunya memiliki salah satu dari beberapa komponen yang sudah saya bacakan,
Ini menjadi patokan tentunya, dan Anda perlu mencatat tadi apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira berapa yang akan Anda dapatkan di tahap ketiga nanti ya. Dan jika misalnya ada kesesuaian, berarti alhamdulillah, berarti data Anda di dalam 1 KK ini sudah semuanya padan dan sudah semuanya valid. Jika ada ketidaksesuaian, maka perlu Anda konsultasikan kepada pendamping dan untuk dicarikan solusi bersama. Nah, bagi Anda yang sampai saat ini bantuan PKH tahap keduanya mungkin tidak cair, ini maka informasi yang saya dapatkan, Anda tidak perlu berharap lagi, karena di setiap periode penyaluran bisa jadi SK yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial ini bisa berubah-ubah, tergantung dari updating DTKS yang ada. Jadi jika ada yang merasa penerima bantuan PKH tetapi bantuan PK tahap 2 tidak cair, maka tidak perlu berharap lagi, karena bahasa mudahnya Anda tidak dipilih lagi sebagai KWM PKH di periode tersebut. Yang jelas jika ada ketidaksesuaian data, Anda perlu mengecek terus apakah data Anda sudah valid dengan Dukcapil, anak Anda yang sekolah sudah padan dengan Dapodiknya atau emisnya dan yang lain sebagainya. Dan untuk untuk dasar apakah bantuan Anda bisa cair atau tidak, sudah saya sering jelaskan, ya ini terkait dengan kevalidan data, padannya data dengan Dukcapil, untuk anak sekolahnya ini sudah sesuai dengan yang ada di Dapodik, emis, dan yang lain sebagainya, termasuk balita yang baru masuk di KK ya, bayi yang baru masuk di KK, ini NIK-nya sudah harus teraktivasi, termasuk juga lansia yang dalam 1 KK, NIK-nya sudah valid dan sudah teraktivasi di Dukcapil. Itu adalah kunci agar bantuan Anda bisa cair dan bantuannya sesuai. Nah, tentunya kita masih tetap menunggu informasi terbaru lagi dari pusat. Anda tentunya harus terus ya menunggu informasi terbaru yang saya bagikan di channel ini. Dan saya akan mengupdate informasi terbaru ketika informasi dari pusat ini sudah valid, baru akan saya informasikan kepada para subscriber setia di channel Inspirasi Oktara. Terkait dengan kapan dicairkannya bantuan, untuk tahap ketiga ini kita masih belum menerima surat resminya, tapi nanti jika ada surat yang datang pasti saya akan informasikan. Dan juga informasi yang sempat saya berikan di channel ini terkait dengan dihapusnya penerima bantuan sosial berusia di bawah 40 tahun, apakah nanti di tahap ketiga ini sudah diterapkan? Jika misalnya sudah diterapkan, maka di tahap ketiga KPM yang usianya di bawah 40 tahun tentu sudah tidak akan cair lagi. Ya, jika misalnya belum diterapkan, berarti nanti kita akan mendapatkan data bahwa di usia di bawah 40 tahun ini masih cair. Nah, apakah nanti di tahap ketiga usia di bawah 40 tahun ini bisa cair atau tidak? Anda perlu menunggu informasi terbarunya, dan sampai saat ini kami akan terus menunggu surat yang turun dari pusat terkait dengan aturan terbaru itu. Oke. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dan terus ikuti informasi-informasi terbaru yang saya berikan agar Anda selalu update dan Anda tidak salah memahami informasi. Dan terutama saya mengingatkan sekali lagi, ikuti dan cari informasi terkait dengan program Keluarga Harapan hanya di channel yang paling aman. Dengan kata lain, channel-channel di channel YouTube yang tentunya disampaikan langsung oleh narasumber yang kompeten, terutama dari SDM Program Keluarga Harapan atau SDM di Kementerian Sosial. Karena jika Anda mencari informasi di luar itu, maka mungkin banyak pihak tidak bertanggung jawab yang melintirkan berita asal membuat thumbnail yang bagus, asal menangkap informasi secara singkat lalu disampaikan, dan ini bisa menjadi informasi yang tentunya tidak benar atau bisa menyesatkan para pencari berita terkait bantuan sosial. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.